Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1045. Akhir jalan. Jiang Kufeng bersenandung pelan. Dan tepat saat Liu Siwan selesai berbicara, dia bergegas menuju formasi yang didirikan oleh tim dewa. Hari ini, momen perwujudannya telah mencapai momen krusial. Jiang Kufeng menyerang formasi itu dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Formasi itu tidak kokoh. Itu hanya formasi pertahanan yang paling sederhana, dan tidak dapat menahan serangan mendadak dari Jiang Kufeng. Meskipun tim dewa memiliki sejumlah besar orang, ada 70 prajurit alam transformasi dewa. Tetapi ketika Jiang Kufeng bergegas maju, Liu Siwan juga membunuhnya. Kedua prajurit alam transformasi dewa langsung menghancurkan tim dewa menjadi beberapa bagian. Ditambah dengan dampak dari 4 raja binatang, lebih dari selusin orang dari tim dewa ini jatuh ke laut dalam waktu singkat. Aliansi baru akan hancur. Orang-orang di kejauhan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Untuk sesaat, semua orang merasakan emosi campur aduk. Pertempuran laut hari ini dipimpin oleh aliansi baru. Tanpa mereka sadari, pertempuran itu akan penuh liku-liku, dan pada akhirnya, aliansi baru itu menghadapi krisis kehancuran. Aliansi baru mengklaim bahwa Dewa Perang Bunga Persik adalah penjahat yang dicari di seluruh dunia. Mengingat situasi saat ini, tidak mungkin Dewa Perang Bunga Persik akan membiarkan aliansi baru pergi. Ron adalah satu-satunya dewa utama yang tersisa di aliansi baru. Aku penasaran apakah dia bisa lolos dari kejaran itu. Ron berasal dari Biro Vulkan. Kapal di kejauhan itu milik Biro Vulkan. Kapal itu seharusnya dilengkapi dengan banyak senjata modern. Namun, apakah senjata-senjata ini dapat menghadapi para ahli bela diri kuno tingkat atas ini? Pasukan dewa ternyata bukan pasukan yang mudah dikalahkan. Mereka adalah pejuang di alam transformasi dewa. Dan dengan usaha bersama mereka, Ron berhasil menaiki kapal itu. Chu Chen melihat dari kejauhan. Di bahu Song Yan, dewi kecil itu berkicau 2 kali. Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri, Chu Chen berkata. Mustahil untuk menghentikannya menaiki kapal saat dikepung oleh 70 prajurit alam transformasi ilahi. Tapi kapalnya pasti tidak akan bisa lolos. Chu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke sekelilingnya. Ia melihat gelombang pasang surut binatang laut di segala arah. Selama gelombang binatang laut dapat bertahan sejenak, Ron akan dapat dibunuh. Chu Chen tidak menyerang lagi. Setelah memasuki alam kekuatan supernatural, dia merasa pertempuran antara mereka yang berada di alam transformasi ilahi agak membosankan. Liu Siwan dan Jiang Kufeng lebih dari mampu menangani situasi saat ini. Melihat Liu Siwan dan Jiang Kufeng, Chu Chen tiba-tiba mendapat ide. Setelah pertempuran ini,
sudah dapat dipastikan bahwa Jiang Kufeng akan bergabung dengan 2000. Lain kali, jika 2000 memiliki tugas baru, dia akan membiarkan Jiang Kufeng dan Liu Siwan membentuk tim. Yang satu pendiam, yang satu lagi banyak bicara. Pasti menarik untuk melihat kombinasi ini bersama-sama. Di kejauhan, Liu Siwan dan Jiang Kufeng yang tengah bertarung sengit tiba-tiba menatap Chu Chen secara bersamaan. Rasanya aneh, tak seorang pun dari mereka tahu bahwa pada saat ini, semuanya telah diatur dengan sempurna oleh Chu Chen. Kapal mulai melaju pelan dan air laut pun menjauh. Di kejauhan, kapal-kapal yang awalnya berdiri di pihak aliansi baru kini siap bergerak. Ayo kita pergi dengan kapal-kapal aliansi baru. Kalau tidak, aku khawatir monster laut ini akan melahap kita. Ya, cepatlah dan ikuti, cepatlah dan kejar kapal-kapal aliansi baru. Pada saat ini, anggota tim dewa juga mundur satu demi satu. Ketika hampir 30 orang mundur ke kapal, kurang dari 10 orang yang tersisa berjuang untuk menahan serangan Jiang Kufeng dan Liu Siwan. Mata ke-10 orang ini penuh dengan keputusasaan. Mereka mengertakkan gigi dan berteriak, "Demi aliansi baru, kita akan melawan mereka. Ayo kita lakukan." Para anggota pasukan dewa meledak dengan potensi mereka pada saat ini. Aliansi baru adalah keyakinan mereka. Ledakan. Tiba-tiba terdengarlah sebuah ledakan keras yang mengguncang bumi. Kapal itu melepaskan tembakan ke arah pertempuran. Ada juga peluru artileri yang melesat menuju posisi Chu Chen dan Song Yan berada. Chu Chen memegang tangan Song Yan, sosoknya melintas, dan dalam sekejap mata ia menghilang di kejauhan. Ombak pun menghantam dan membubung ke angkasa. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara yang memekakkan telinga itu terus bergema dan ombak-ombak itu seakan-akan ditarik oleh suatu tangan raksasa yang tak terlihat, bergulung-gulung, berguncang, dan menyapu ke angkasa. Orang-orang yang menonton dari jauh juga menatap situasi tersebut. Secara bertahap, kepanikan menyebar. Pupil mata sebagian orang melebar, cahaya di pupil mereka menjadi semakin besar. Lalu, itu menyilaukan, seluruh orang dan seluruh kapal ditelan. Ledakan, ini hanyalah kapal untuk mengawasi perang, dan ada orang-orang biasa di dalamnya. Akan tetapi, semuanya terkena dampak tembakan artileri. Beberapa peluru jatuh di samping kapal, dan beberapa bahkan langsung meledakkan kapal. Sesaat kemudian, suara ratapan dan jeritan terdengar. Wajah Chu Chen menjadi gelap. Ron, benar-benar gila. Hal pertama yang dilakukannya saat menaiki kapal adalah melakukan pembunuhan gila-gilaan. Ternyata yang menjadi sasarannya bukan hanya dirinya sendiri dan orang lain, melainkan juga orang-orang biasa yang menonton dari kejauhan. Dia ingin menciptakan kekacauan dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Chu Chen melihat ke arah kapal. Pada saat ini,
Jiang Kufeng dan Liu Siwan telah berhadapan dengan lawan mereka dan melompat ke kapal. Kiamat Ron telah tiba. Chu Chen dan Song Yan juga bergegas menuju kapal. Kicauan, sang dewi kecil pun berteriak dengan marah. Seluruh wilayah laut diliputi oleh tembakan artileri dan gelombang besar. Perang berakhir dengan sangat kejam, dengan teriakan yang terus-menerus bergema. Dengan suara ledakan keras, istana kuno yang mengapung di permukaan laut runtuh akibat hantaman tembakan artileri. Di atas kapal, anggota tim dewa mencoba yang terbaik untuk menghentikan Jiang Kufeng dan Liu Siwan. Pada saat ini, Jiang Kufeng Yu Liu Siwan juga berubah menjadi dewa pembunuh. Orang-orang aliansi baru sudah kehabisan akal, benar-benar gila, membombardir di mana-mana. Tentu saja mereka tidak punya belas kasihan dan terus maju sejak mereka menaiki kapal. Beberapa orang di kapal juga melompat ke laut untuk menyelamatkan diri karena panik dan takut. Tetapi di lautan yang begitu luas, peluang untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Kapal itu memiliki 3 lantai. Jiang Kufeng berada di depan dan Liu Siwan di belakang. Keduanya bergegas naik dan bertemu di lantai 3. Wah, Jiang Kufeng menendang pintu hingga terbuka, menoleh dan mengerutkan kening. Liu Siwan juga bergegas pada saat pertama dan tertegun. Ron duduk dengan tenang di kursi, tidak bergerak. Pada saat ini, Chu Chen dan Song Yan juga tiba. Ron sebenarnya memilih untuk bunuh diri, Song Yan tercengang. Bagaimanapun, dia adalah dewa utama aliansi baru, dan kamu bahkan tidak bisa melawan, Liu Siwan berkata tanpa pikir panjang. Apakah Ron sudah mati saat kau datang? Chu Chen bertanya. Jiang Kufeng, ya, akhirnya mendapat dialog. Jiang Kufeng memandang rekan lamanya dengan rasa terima kasih. Chu Chen berjalan mendekat dan melihat tubuh Ron. Rubah tua ini benar-benar berani. Demi melarikan diri, dia bahkan berinisiatif meninggalkan tubuhnya sendiri. Chu Chen menunjuk tubuh Ron. Jiwanya mungkin telah menguasai anggota kapal lainnya. Bab 1046, Cahaya Suci Membawa Bencana, Cari secara terpisah. Chu Chen berkata dengan tegas. Banyak anggota kru yang melompat ke laut dan melarikan diri. Ron pasti salah satunya. Kegilaan terakhir Ron menyebabkan pembunuhan besar-besaran, dan banyak nyawa tak berdosa melayang. Kekejaman, tekad, dan kekuasaan yang dimiliki pria ini menunjukkan bahwa dia tidak boleh dilepaskan hari ini. Jiwa Chu Chen menyebar, menyelidiki setiap orang yang mencurigakan. Melihat ke kejauhan, banyak kapal terkena tembakan artileri dan terbakar. Ada juga banyak orang yang berjuang di permukaan laut. Adai, Chu Chen menatap Shark Adai. Pimpin beberapa anak buahmu untuk menyelamatkan orang. Adai mengerti perkataan Chu Chen, mengibaskan ekornya, dan segera berenang menuju kapal yang jauh, sambil mengirimkan sinyal. Kerumunan di kejauhan masih meratap, menjerit,
putus asa dan berduka. Khususnya bagi orang banyak yang kapalnya baru saja akan berangkat mengikuti kapal-kapal aliansi baru. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tembakan artileri aliansi baru akan membombardir mereka. Mereka adalah penganut aliansi baru yang paling taat. Sejak aliansi baru terbentuk dan sistem 12 dewa didirikan, aliansi baru telah menjadi sesuatu yang sakral di hati mereka. Tetapi pada saat itu, tembakan artileri dengan cahaya yang dahsyat dan menyilaukan melesat ke arah mereka. Mereka tak dapat lagi melihat kapal-kapal aliansi baru. Mereka tak dapat melihat wajah orang-orang yang menyakiti mereka. Mereka hanya melihat cahaya suci yang datang dari atas kepala mereka. Dan saat itulah mereka berada dalam kesulitan yang mengerikan. Orang-orang di atas cahaya suci tak dapat lagi mendengar raungan putus asa mereka. Mereka berada tinggi di atas, menentukan hidup dan mati kelompok yang rentan. Tiba-tiba ombak mulai bergulung kencang dari segala arah. Seseorang tanpa sadar mendongak, lalu tiba-tiba matanya terbelalak, dan rasa dingin menjalar ke sekujur tubuhnya. Tangannya gemetar dan sulit digerakkan. Pasang surut binatang buas. Pasang surut binatang buas samudra sedang datang. Kesabaran terakhir yang mematahkan semangat unta untuk bertahan hidup. Pada saat ini, terutama masyarakat yang basah kuyup dengan air laut, meratap dan menjerit, mereka lebih baik mati di dalam air laut daripada ditelan gelombang binatang laut. Mereka tidak berani membayangkan bahwa saat sekawanan binatang buas menerkam dan mencabik-cabik tubuh mereka, perasaan yang lebih mengerikan dari kematian adalah siksaan tak manusiawi yang akan mereka tanggung sebelum mati. Membantu, Dewa Perang Bunga Persik, tolong selamatkan kami. Siapa bilang tiket perahu seharga $10.000 itu sepadan? Ayo keluar dan lompat ke dalam perahu untuk memberi makan hiu agar semua orang terhibur. Mari kita nikmati perjalanan yang menyenangkan bersama. Gelombang binatang laut menyerbu. Kerumunan orang yang tenggelam dalam air laut memejamkan mata karena putus asa. Elson adalah seorang reporter, dan untuk memperoleh informasi langsung, Elson dengan tegas menaiki kapal. Elson memfilmkan seluruh proses pertempuran dari jarak jauh, dan ada banyak foto dan video. Sayangnya, saat terjadi pertempuran besar di wilayah laut tersebut, sinyal terputus dan foto serta video yang diambilnya tidak terkirim. Pada saat ini, mata Elson penuh dengan keengganan. Dia tidak takut mati. Sebagai reporter garis depan, dia telah mengunjungi banyak tempat berbahaya dan telah lama mengesampingkan hidup dan matinya sendiri. Dia bersedia mengabdikan dirinya pada tujuan yang dicintainya. Yang tidak mau diterimanya adalah begitu banyak foto dan video yang diambilnya tidak dapat dipublikasikan. Gelombang pasang surut semakin dekat dan Elson sudah dapat mendengar napas paus besar di dekatnya. Saya harap Anda bisa memberi saya istirahat yang cukup. Elson memejamkan matanya, dan sebuah gambaran muncul dalam benaknya. Paus itu mula-mula menggigit tangannya, yang rasanya tidak enak.
lalu menggigit kakinya, yang rasanya tidak enak, dan terakhir menggigit pinggangnya. Elson tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Tiba-tiba, Elson merasa dirinya didorong mundur. Pada saat itu, Elson tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah tersengat arus listrik. Ia membayangkan berbagai kejadian yang tak terhitung jumlahnya, namun tak pernah menyangka bahwa sebelum meninggal, ia akan menjadi incaran seekor paus. Detik berikutnya, Elson dengan putus asa mengulurkan tangannya untuk melindungi lubangnya, dan sangat sedih dan marah. Seorang pria bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Namun, adegan berikutnya membuat Zero Elson tercengang. Benda yang menahannya dengan lembut mengangkatnya keluar dari air. Dari segala arah, seruan terdengar. Elson melihat sekelilingnya dan tertegun. Gelombang binatang laut memang telah datang. Namun mereka datang bukan untuk menggigit dan melahap seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, masing-masing binatang laut menjadi penyelamat paling kuat pada saat ini, dan menggunakan tubuh mereka untuk menopang orang-orang yang jatuh ke laut, dengan latar belakang pemandangan yang menghancurkan akibat tembakan artileri. Pemandangan di hadapan mereka sungguh menggetarkan jiwa. Hampir sebagai reaksi yang sudah terkondisikan, Elson segera mengambil kamera yang dipegangnya tinggi-tinggi di tangannya dan merekam pemandangan itu. Saat jasadnya diangkat seluruhnya oleh binatang laut itu dan dikembalikan ke sebuah kapal besar, Elson masih merasa seperti sedang bermimpi. Bergumam dalam hati, cahaya suci membawa malapetaka. Tetapi gelombang binatang itu membawakan kita cahaya dan harapan yang tak terbatas. Kontras yang kuat ini membuat banyak orang di kapal terdiam. Setelah orang terakhir diseret oleh Ahdai, Ahdai memimpin pasukan binatang buas untuk pergi. Orang-orang di kapal besar yang mampu berdiri tiba-tiba berdiri, melihat ke arah di mana pasukan binatang buas itu pergi, dan kemudian membungkuk dalam-dalam. Busur ini melambangkan rasa syukur atas kelahiran kembali dan juga melambangkan permintaan maaf yang mendalam. Elson memegang kamera erat-erat di tangannya. Dia memutuskan bahwa ketika dia kembali, topik utama yang akan dia laporkan adalah mengkritik klaim bencana laut. Mungkin ada makhluk mutan yang ganas di lautan, tetapi ada juga yang baik seperti yang bisa kita lihat. Segala sesuatu di dunia, termasuk manusia, dan bahkan terutama manusia, jelas terbagi menjadi baik dan jahat. Terlalu tidak adil bagi mereka untuk menghancurkan semua makhluk laut mutan hanya dengan satu kata, bencana laut. Elson tanpa sadar melirik kapal aliansi baru yang telah berhenti dan perlahan tenggelam. Saat ini, yang menciptakan pembunuhan adalah aliansi baru, yang menjunjung tinggi panji keadilan dan ingin menyelamatkan seluruh umat manusia. Pasang surutnya binatang laut telah terjadi. Setelah bencana, kapal-kapal besar tidak berani tinggal dan pergi satu demi satu. Terlebih lagi, tepat ketika gelombang buas menyelamatkan mereka,
Dewa Perang Bunga Persik dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak di beberapa titik. Jauh di dalam laut, ada sebuah pulau terpencil dan ombaknya menyapu dan menghantam pantai. Pulau ini sepi dan tak berpenghuni, dengan terumbu karang di seluruh pesisirnya. Suatu sosok, berlumuran darah dan dalam kondisi menyedihkan, naik ke darat di atas bebatuan. Ronlah yang lolos. Saat dia menaiki kapal, Ron tahu dalam hatinya bahwa tidak mungkin untuk mengusir kapal itu hari ini. Jadi dia dengan tegas memerintahkan artileri untuk menembak, dan jiwanya meninggalkan tubuhnya dan secara acak merasuki tubuh anggota aliansi baru. Ini akan sangat mengurangi kekuatannya, dan akan berdampak besar pada latihannya di masa mendatang. Tetapi Ron tidak peduli tentang itu. Melarikan diri adalah satu-satunya pikirannya. Duduk di atas karang, mata Ron penuh kebencian dan dia mengepalkan tinjunya. Saya pasti akan membalas dendam. Kebetulan sekali, aku bisa memberimu kesempatan untuk membalas dendam sekarang. Sebuah suara terdengar di telinga Ron tanpa peringatan. Bersambung.